Oke gas, hitung-hitung sendiri. Oke gas, menang-menang sendiri. Abah dizolimi, padahal Abah unggul di semua TPU. Lah jadi tukang becak, Anies lah jadi tukang becak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini sebelum kita mereaksi, silakan bagi yang baru bergabung di subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Nah, topik reaction kita pada kali ini adalah mereaction para pendukung 01 ini banyak yang mulai stres atau gila mungkin ya. Jadi kita pertama mereaction para pendukung 01 yang mulai akan jadi calon pasiennya Pak Purnomo ini ya. Saking totalitasnya mungkin ya. Kita acungi jempol ya. Dan juga ini para pendukung 01 yang jelas-jelas sudah kalah ya dari hasil quick count. Nah, ini mereka nggak terima, selalu nuduh curang ya bagi pihak yang sudah nyata itu sudah menang. Bahkan mereka melakukan aksi demonstrasi ke KPU. Dan yang aksi demo ini kayaknya ya SDM-nya silakan nilai sendiri ya. Banyak dari emak-emak juga ya. Dan lucu-lucu ya. Malah jadi bulian para netizen ya kepada mereka pendukung 01 kebanyakan ini yang demo ke KPU. Langsung saja kita simak video-videonya. Oke gas, hitung-hitung sendiri. Oke gas, Nah, itu salah satu gejalanya ya. Gejalanya ini ya. Oke gas. Jangan sampai Anda seperti itu ya. Oke gas. Abah. Wah, ini pendukung Abah garis keras ini. Abah dizolimi, padahal Abah unggul di semua TPU, TPS. Pokoknya tempat aku mau pindah pemakaman negara. umum ya. Pokoknya aku mau pindah negara. Abah. Lah jadi tukang becak, Anies lah jadi tukang becak. Anies kalah Prabowo menang. Menang Prabowo. Anies kalah jadi tukang becak. Pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Iki ngono ya Mak Anies sapa to ya, Cah? Mbok ya dikandani. Mpun sepuh niku kon tengok-tengok neng omah. Mending kumpulan karo ibu-ibu pengajian, Bu, daripada melok-melok demo sing ora berfaedah ngono kuwi. Gek ya sapa sing pengen perubahan iki? Gek ya sapa sing pengen presidene Anies iki? Jabang bayi ladala. Aku berlari-lari pagi, bar olahraga, weruh berita kaya ngono kuwi, roh mak-mak ngono kuwi kok malah dadi ora menyehatkan belas ora olahragaku iki mau jabang bayi, Bu. Mending ya sampean iki ngurus anak-anake, ngurusi putu-putune daripada bengak-bengok demo ora ana gunane blas kaya ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Wis to nek kalah iki mbok ya akoni kekalahan. Rakyat iki ora pengen perubahan, ya ora pengen duwe presiden Anies. Sing dipinginkan rakyat iki ya Pak Prabowo. Wis jelas-jelas rakyat iki memilih presiden Pak Prabowo, Bu. Sampeyan niku to mending aja gelem nerima dibayar sego sak bungkus kek sik bengak-bengok. Katanya pengen perubahan, katanya pengen presiden Anies. Ladalah, Bu. Mesakno anak-anakmu isin duwe ibuan model kaya ngono kuwi, aku dadi cara anakmu ngono ya, Bu. Tak gueret gelandang tak jak mulih ngisin-ngisini anak-anake, Bu. Wis sepuh, mbok yo sadar, ora usah gampang dibujuki. Lah wong Anies iki lho, gur pinter omong, banyak kata janji manis tapi pahit.
Wong kok ya lucu mun daerah to, Bu jabang bayi lah dalah wis olahragaku iki mau ya lari-lari pagiku. Ora ana paediae nek wis roh video niki. Ora ana menyehatkane. Gara-gara roh pendukungnya Anies iki jabang bayi, Bu. Lah tobat aku tobat. Kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Siapa sih yang nggak kenal sama sosoknya Pak Ferry Amsari akhir-akhir ini ya? Beliau sering banget muncul di media sekarang. Ya kita tahu beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara, seorang akademisi, dan terakhir-terakhir juga terkenal sebagai seorang aktor yang ngerti sistem tata negara, yang menggaungkan demokrasi, tapi juga menolak demokrasi secara bersamaan dengan narasi yang menjatuhkan. Katanya menurut beliau demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik aja gitu. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kenapa film yang dia bintangi itu masih dibiarkan beredar dengan santai? Karena kalau kita lihat dan telisik kembali bahwa film itu sebenarnya isinya adalah sebuah propaganda yang terselubung gitu, yang menjatuhkan pemerintah, tapi nggak diapa-apain itu sama pemerintah. Bahkan nih tadi yang di video, beliau berorasi mau menurunkan Pak Jokowi di acara Kamisan kemarin. Gak diapa-apain, beliau masih selamat-selamat aja, bahkan beliau bisa berorasi dengan santainya seperti itu. Karena apa? Demokrasi masih ditegakkan di negara ini. Demokrasi masih baik-baik aja. Dan yang membuat saya sedikit tergelitik adalah sudah beberapa kali Pak Prabowo itu nyalonkan diri sebagai wakil presiden atau nyalonkan diri sebagai presiden. Dan pakar hukum tata negara ini, Pak Ferry Amsari ini tidak pernah sekalipun meributkan masalah HAM masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi kenapa mesti sekarang gitu? Kalau alasan dibalik bicara sekarang adalah concern masalah HAM masa lalu, terus kemana beliau pada pemilihan-pemilihan yang sebelumnya? Lalu kenapa hanya masalah HAM 98 yang dibicarakan? Kenapa kasus HAM, pelanggaran HAM seperti pelanggaran HAM Kuda Tuli tidak dibicarakan oleh beliau? Apa hal ini dilakukan hanya karena film Dirty Vote yang dibintanginya tidak berhasil untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi justru malah memberikan suara yang cukup signifikan pada pemilu kemarin untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekarang kita sebagai rakyat harus bisalah memilah mana yang harus didengarkan sebagai orang yang mempersatukan bangsa, mana orang yang ingin niatnya untuk mementingkan kelompok-kelompoknya dan justru malah menghancurkan, memecah belah bangsa. Besok selesai Jumatan kita demo di KPU. Aduh kakak Fritz Alor boy, beta minta maaf tapi beta sudah sanggup prediksi ini drama. Beta minta tolong untuk hentikan semuanya. Stop suka kakak Fritz. Beta lihat di setiap kakak pun fitini kakak kayak makan yang lahap sambil menjelaskan, sambil ajak orang berdebat. Kakak ini tiap hari hanya ajak orang berdebat sudah beta tahu kakak itu ada tulis nama di situ Fritz Alor boy SH, ST, MSC, MS Glow. Pokoknya begini kakak, sudah kakak tunggu, saya duduk santai-santai, tenang-tenang, saya tenang teduh. Kenapa ini semua orang sudah tahu kakak nih sampai di Papua sana, di Timur Leste sana, semua sudah tahu kakak hanya karena perkara kakak nih ajak orang berdebat terus. Ada saya kakak buat apa di Pak Anies depan rumah situ terus, deng topi miring le. Sudah pulang suku dulu baik, kasihan istri anak di kampung sana, bawa-bawa nama Alor le. Stop suka kakak, orang Alor orang suka kakak. Rakyat yang mana? Rakyat yang 58%. Yang 58% itu justru setuju. Sakit lu. Rakyat yang mana? Kalah kok demo. Kasian mental-mental pendukung Anies ini. Atasin Tunis, anggota lo, Kadrun, Yaman, bikin rusuh aja di negara gua. Pulang kampung lo sono. Hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Ibu, hello, aku sangat sadar. Ibu aja yang gak sadar, oke?
Dan Amin Rais lagi Sugiana dan yang matanya mondol itu mending gak usah mulai rencana isu demo kalah kok demo orang apa-apa nih Anies musuh Prabowo orang apa-apa. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin. Ya Allah, Ibu. Boleh Bu, yakin, hakul yakin. Tapi juga harus bisa menerima kenyataan. Ini apa nggak ada saudaranya, temannya, atau siapa gitu ya? Kasihan juga ini Ibu nih ya. Karena dia sangat terobsesi ya. Ya itulah, kalau kita menjalani sesuatu itu harusnya kita nggak 100% yakin ya. Ya memang kalau kita 100% yakin tuh emang ada semangat tersendiri. Tapi kalau nggak tercapai itu resikonya mental kita sendiri ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sesuatu, kita harus yakin, tapi juga kita harus tawakal ya. Pokoknya kita harus menerima apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasil keputusan kita harus terima. Kalau 100% yakin tanpa adanya berserah ya begini ya, nanti merusak mental ibu ini sendiri ya, kasihan ya. Itu di tag Pak Anies Baswedan itu ya, biar memberi penyuluhan ya. Kalau setelah pemilu kemarin ya, quick count yang berjalan hampir mendekati total itu memang banyak ya, lebih banyak dari kubu 01 itu masih belum bisa menerima. Kalau 03 kayaknya masih berharap, tapi ya bisa menerima dengan ikhlas gitu bagusnya. Tapi kalau kubu 01 itu aduh, debat sampai mana juga dia tetap punya prinsip tersendiri. Yang saya herankan itu waktu kampanye itu didoktrin apa sehingga kok jadinya seperti itu semua, hampir semua itu ya. Jadi bukan 1-2, itu semua itu rata-rata seperti itu. Jadi mereka punya dunia sendiri, punya pola pikir sendiri ya. Kita kasih polling terbaru gitu ya, dia bikin sendiri, nanti bikin polling sendiri ya, berapa persen hasilnya untuk menyenangkan diri sendiri atau apa gitu. Jadi heran aja ini Pak Anies Baswedan ini pendukung fanatisme, diberi pengarahan biar enggak kebablasan ya untuk ibu. KPU mundur. Satu, lihat. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Aduh, lagi-lagi. Oh, tiap pemilu pasti kayak gitu. Pokoknya nggak ada benar-benarnya deh KPU kalau udah keluar tuh quick count-nya. Udah nggak ada benar-benarnya KPU bagi yang kalah ya. BTW Bapak taunya dari mana sistemnya rusak Pak? Sistemnya nggak bagus. Taunya dari mana? Taunya dari Bapak, taunya itu sistemnya itu tidak bagus, apanya tidak dilakukan percobaan apa segala macam bla bla. Tahu dari mana dulu nih? Yang ngasih info siapa nih? Elit yang mana nih? Ya. Taunya Bapak dari yang viral-viral itu ya, yang ada ketidaksesuaian ya. Bapak tahu sistem nggak Pak? Tahu sistem nggak Pak? Memangnya sistem itu sempurna. Yang sempurna itu cuman Allah Pak. Ya. Terus tahunya Bapak sistemnya itu yang tidak bagus dari mana? Sedangkan kita ini anggota KPPS ya Pak ya.
dalam satu kelompok 1 atau 2 orang doang yang bisa dapat sistem apa sih namanya itu, Sirekap itu. Cuman 1 atau 2 orang doang yang bisa login tuh dalam satu kelompok, Pak. Ya, dalam satu TPPS tuh. Ceritanya gitu, Pak. Hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Halo, Pak Pur, anak gue sampai niku. Nambah siji maning. Ya Allah, sampean ki wong ngene. Ngene iki, ngene. Orang ngene ora tapi ngene. Ya salam. Wis kalah kok ya jen. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Boke eling, sadar istighfar ya. Ôi gantengnya, oi gantengnya, oi sibuk ya, pada demo ya, panas ya, aduh, ada yang panas rupanya, aduh, pusing aing pusing. Anies, besok selesai Jumatan kita demo di KPU Sampang. Fierce pulang kampung, pilpres sudah habis, pulang bantu bapak mama dong di kampung sana. Daripada kau buang-buang energi di situ, ribut-ribut, kau mau ajukan banding ke lembaga konstitusi mana juga tidak bisa, Fierce. Susah. Prabowo dan Gibran itu sudah menang 1 putaran. Kau mau bawa bukti-bukti kecurangan berapa banyak pun juga. Kau tahu selisihnya itu berapa persen dong? 27, 26, 28% itu susah. Mahkamah Konstitusi atau lembaga manapun juga itu hanya bisa terima banding atau apa. Itu berdasarkan bukti-bukti. Jadi kalau buktinya sesuai dengan selisih suara sekarang, ya mungkin mereka bisa terima bahwa ada pemilihan ulang. Percuma buang-buang energi itu. Turunkan Jokowi dan Prabowo! Halo? Iya, rumah sakit jiwa. Iya. Ada ini kebetulan, ya sebenarnya sih dosen. Iya, dia dijanjikan posisi menteri ketika capres yang dia dukung itu terpilih. Tapi berhubung capres yang dia dukung tidak terpilih, sekarang beliaunya ya bisa dikatakan lagi on the way untuk jadi orang gila. Iya, mohon kirimkan 1 ambulans beserta para medis dan 1 ahli jiwa, dokter jiwa untuk mengevakuasi beliau. Iya, tapi hati-hati loh Pak, orang ini ya bisa dikatakan stres berat, depresi. Iya, jangan sampai Anda digigit dan kemudian terkena tetanus. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selamat malam. Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini 2 hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh, kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, nih yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa.
Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya kalian tinggal di mana lah, di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang. Turunkan Jokowi dan Prabowo! Turunkan Jokowi dan Prabowo! Lagi lucu-lucunya kalian nih. Bener, saya yang masyarakat biasa kayak saya aja tahu Pak Jokowi nggak manjat. Ada Pak Jokowi manjat-manjat? Kan nggak ada. Ngapain kalian suruh turun? Pak Prabowo juga kalian suruh turun juga. Manjat apa dia? Pak Prabowo manjat apa? Kalian suruh turun. Ya sebenarnya gue sebagai rakyat biasa ini bingung sebenarnya apa sih sebenarnya yang diributkan oleh mereka dan apa tujuannya gitu. Apakah tujuannya hanya ingin menjadikan pilihannya itu presiden begitu ya. Ya. Dan juga begini, kalau kita ingin menuduh seseorang, apalagi ini lembaga negara, itu melakukan kecurangan, itu kita harus mempunyai bukti yang lebih terang dari cahaya. Ya, jadi kalau kita membilang curang kepada seseorang atau lembaga tanpa bukti, itu hanya menjadi asumsi sepihak. Saya juga nggak habis pikir ya tentang kaum pendukung 01 tadi yang kalah malah demo, dan demonya ini kayak nggak ada bobotnya sama sekali ya, nggak ada kualitasnya sama sekali, malah diketawain ya para pendukung Pak Prabowo. Ini yang jelas-jelas sudah menang. Yes, biarkan sajalah mereka ya bertengkar dengan pikiran mereka sendiri. Dan demikian, silakan nilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.